Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses pemidanaan seseorang yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, dalam hal ini delik pidana atau tindak pidana. Oh ya, sahabat sekalian, ini saya sedang berada di salah satu taman di daerah Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sambil pagi ini berolahraga, yuk kita sama-sama berbagi. Semoga bermanfaat. Baik sahabat semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Delik atau tindak pidana terhadap barang itu masuk atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan, salah satunya katakanlah pencurian, yaitu pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dalam pasal pencurian itu disebut barang siapa mengambil sebagian dan atau seluruhnya milik orang lain tanpa hak dihukum karena pencurian. Nah, dalam delik pencurian unsur-unsur harus terpenuhi. Misal, pertama, unsurnya adalah barang siapa. Barang siapa ini merujuk atau menunjuk kepada orang atau pelaku. Kemudian unsur yang kedua, mengambil sebahagian dan atau seluruhnya. Nah, ini adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengambil sebahagian barang dan atau seluruhnya. Jadi tidak harus pengambilan barang oleh si pelaku ini harus seluruh barang. Misal di satu tempat ada barang tergeletak dan jelas ada pemiliknya. Kemudian barang ini terdiri dari beberapa item milik si, sebut saja si A. Kemudian ada satu item yang diambil oleh si pelaku. Nah, ini sudah masuk dalam unsur mengambil sebagian, karena pengambilan barang ini tidak harus seluruhnya. Oke. Kemudian unsur yang ketiga, milik orang lain. Nah, barang ini bukan kepunyaannya, tapi milik orang lain. Maka unsur ketiga sudah terpenuhi. Kemudian unsur keempat apa? Unsur keempat adalah dengan maksud untuk memiliki. Nah, di sini hati-hati, karena unsur keempat ini pun harus terpenuhi, yaitu untuk memiliki. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau ada seseorang melihat ada barang milik orang lain, katakanlah tergeletak begitu saja walaupun di dekat situ ada orang lain, kemudian orang ini mengambil tapi hanya memindahkan
barang tersebut ke tempat yang dirasa cukup aman. Apakah unsur ini terpenuhi? Unsur keempat tentu saja tidak. Jadi perbuatan orang itu tidak masuk dalam kategori pencurian. Unsur pertama terpenuhi, ya, ada pelaku atau ada orang yang melakukan. Unsur kedua mengambil, ya, terpenuhi, mengambil sebagian dan atau seluruhnya, terpenuhi. Kemudian unsur yang ketiga terpenuhi, yaitu barang tersebut adalah milik orang lain. Dan unsur keempat dengan maksud untuk memiliki tidak terpenuhi. Maka karena unsur keempat tidak terpenuhi, sehingga terhadap orang tersebut tidak dapat dikenakan pasal 362 pencurian. Kenapa? Karena tidak terpenuhi semua. Jadi dalam kasus pencurian itu harus 4 unsur ini terpenuhi seluruhnya. Tidak boleh salah satu unsur tidak terpenuhi. Jadi para sahabat, jika ada tindakan seseorang yang mengambil barang yang bukan kepunyaannya dan barang itu yang diambil hanya sebagian, patut kita menduga sampai saat itu, karena ada prinsip asas praduga tak bersalah, itu jangan langsung menjustifikasi bahwa oh dia pencuri. Perhatikan juga unsur keempat, yaitu unsur dengan maksud untuk memiliki. Apakah si orang tersebut hanya bermaksud untuk memindahkan ke satu tempat dengan alasan bahwa barang tersebut mengganggu sekelilingnya, atau memang barang tersebut bermaksud untuk dimiliki. Misal dia melihat di dalam satu lapangan, sebut saja orang banyak berolahraga, kemudian dia melihat ada setumpuk barang di pinggir atau di agak ke tengah barang tersebut, dan barang-barang itu antara lain ada tas, ada tempat minum, ada handphone, dan ada yang lainnya. Kemudian si orang ini mengambil barang-barang tersebut dan dipindahkan. Barang tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih aman, dan barang tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih aman, sehingga barang-barang yang tadinya agak di tengah lapangan dikhawatirkan oleh si pelaku ini atau si orang tersebut dapat mengganggu orang yang sedang beraktivitas di lapangan. Bahkan bisa saja barang-barang tersebut bisa rusak, mungkin keinjak, mungkin ada orang-orang lain yang bermaksud untuk memiliki, dan seterusnya. Jadi terhadap orang ini 3 unsur terpenuhi, sedangkan 1 unsur, yaitu untuk memiliki barang itu, tidak terpenuhi. Sehingga terhadap orang ini tidak dapat dijustifikasi sebagai pelaku pencurian. Demikian sahabat, pagi ini saya selain berolahraga untuk tetap menjaga kebugaran, insya Allah saya tetap bisa berbagi dengan para sahabat semua. Dan untuk kali ini saya menyampaikan atau berbagi terkait dengan pasal 362 tentang pencurian. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat
untuk sahabat semua dimanapun Anda berada, dan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahi rizki yang baik, yang manfaat, yang halal dan barokah terhadap kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.